Banyak sepertinya harus dijelaskan oleh Pak Syarif sebagai wakil Demokrat dalam kesempatan kali ini. Seperti judul yang kami pilih, apakah kemudian ketika SBY turun gunung, ini kemudian Prabowo bisa mengalahkan Banteng. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Andreas bahwa mereka masih pede, mereka nggak deg-degan karena masih ada irisan-irisan, masih ada kemudian para pendukung ataupun juga masyarakat di grassroots yang biasanya memilih Demokrat, tapi soal pilihan presiden tidak sepakat dengan apa yang didukung oleh Demokrat. Pak Syarif silakan. Ya, pertama saya memberikan penghargaan atas apresiasi yang diberikan oleh Andreas Parera, ini sahabat saya di Komisi 1 dan tentunya kami sepakat bahwa kita akan menghadapi dua pilpres dan pileg ini dengan damai, aman dan jujur ya. Dan kerjasama itu bukan hanya sekarang, tetapi beliau mengatakan untuk kerjasama jangka panjang itu sangat terbuka sekali. Saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Nah, memang di dalam pilpres itu ada sesuatu yang lumrah. Kalau suatu pemilih itu beririsan, ya. Nah, yang menjadi persoalan seberapa besar irisan itu terjadi. Tidak tertutup kemungkinan juga di koalisi lain juga demikian, bahwa ada yang representasi sebagai partai yang orientasinya ke Nahdien, tetapi tidak semua Nahdien itu akan memilih ke situ. Kita bisa belajar dari pengalaman selama ini. Itu satu. Jadi yang kedua ingin saya sampaikan bahwa Pak SBY dengan pengalaman di Pilpres 2004-2009 itu termasuk pilkada, ya, di mana pernah kami mendukung dari Nahdien itu. Sementara pesaingnya juga hal yang sama, dia adalah jauh lebih tinggi elektabilitasnya, dan kami mendukung yang lebih rendah. Ternyata yang lebih rendah setelah Pak SBY turun gunung di Jawa Timur, justru yang didukung oleh Pak SBY itu yang memenangkan pilkada. Ini salah satu contoh. Nah, jadi kami yakin ya dengan pengalaman yang dimiliki oleh Pak SBY dan pengalaman yang pernah diberikan pada saat dia melakukan kampanye di Jawa Timur, itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk diterapkan kembali pada Pilpres 2024. Jadi, nah lain halnya kalau Jawa Tengah seperti dikatakan oleh Mas Adi, ya itu celahnya kalau juga. Jawa Tengah juga ini kita juga tentu kan akan melihat ya. Sosok siapa yang lebih familiar di Jawa Tengah. Nah, karena memang ini kan lumbungnya partainya teman saya ini, Pak Andreas Parera. Ya, nah tentunya ada satu sistem juga yang kami lakukan, ya, karena kami juga pengalaman di Bali misalkan, pada saat itu mayoritas hampir almost 100% oleh PDIP. Tetapi yang terjadi juga setelah legislatif, kami bisa mendapatkan suara, bahkan pernah mendapat suara di sana untuk DPR 2 kursi. Ya, itu satu arti pengalaman, itu satu contoh bagaimana kita ingin mengambil suara di tempat pesaing yang kuat. Jadi yakinlah bahwa kalau ini kita aplikasikan dan kita terapkan di Indonesia Maju, mudah-mudahan insya Allah apalagi koalisi kami kan cukup besar ya. Artinya pendukung secara elektoral untuk masing-masing partai itu akan memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, itu yang menjadi titik filosofi bagaimana memenangkan Prabowo di 2024 itu. Baik, yang dicontohkan oleh Pak Syarif adalah soal pilkada, kemudian juga soal pileg. Kalau pilpres bagaimana? Tentu berbeda. Mas Adi bisa berikan pandangan mengenai hal ini, tapi sebelumnya saya juga bawa Anda untuk bisa melihat ini adalah peta poros-poros yang ada dalam pemilu 2024 mendatang, di mana peta politik poros koalisi parpol. Yang pertama tentunya parpol koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Kita lihat di mana sebelumnya Demokrat juga ada menjadi bagian dari koalisi ini. Koalisi ini kemudian sekarang ditinggal oleh Demokrat dan kita lihat siapa saja yang masih ada di sana, yaitu Nasdem. Anda juga bisa lihat jumlah kursinya, PKS juga masih tetap ada di sana. Kemudian masuklah partai baru yang kemudian menyodorkan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden pendamping dari Anies Baswedan. Ada PKB di sana. Kita lihat berikutnya, parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto. Nah, ini yang juga kita bisa katakan
cukup, kalau kami istilahkan tadi dalam narasi kami adalah cukup tambun, cukup gemuk. Ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN. Besar, Mbak. Besar ya. Iya. Nah, ini dia. Nah, sekarang adalah Demokrat. Anda juga bisa lihat bagaimana jumlah kursinya. Kita masih mencari tahu dan kita masih menunggu siapa yang akan nanti ditunjuk oleh Prabowo Subianto dan juga para ketua umum parpol-parpol pendukung ini sebagai bakal calon wakil presiden mendamping dari Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan koalisi pendukung dari Ganjar Pranowo? Nah, hingga saat ini memang sepi cukup PDIP dan P3. Sebelumnya kita tahu bahwa sempat ada pernyataan termasuk juga dari Mbak Puan yang mengatakan Mas AHY ini termasuk salah satu kandidat. Kemudian juga Pak RK Ridwan Kamil juga masuk salah satu kandidat. Tapi kemudian saat ini kita dengarkan sepertinya Mas AHY dan Pak RK sudah tereliminasi karena kita tahu bagaimana Golkar juga tetap mendukung dari Koalisi Indonesia Maju dan sekarang Demokrat juga mendukung Koalisi Indonesia Maju. Mas Adi, bagaimana melihatnya kemudian tadi dikatakan kalau Pak SBY turun gunung, Pileg sudah terbukti. Kemudian juga tadi soal Pilkada terbukti, tapi kalau soal Pilpres? Ya saya kira SBY 2004-2009 itu sudah berlalu eranya. Oke. Jadi era 2024 itu adalah pertandingan politik yang saya kira memang para kontestan, para pemainnya sudah ganti warna dan ganti orang ya. Oleh karena itu tentu menjadi tantangan yang relatif cukup serius. Jadi sekalipun SBY itu berjanji akan turun gunung, kalau untuk memenangkan Prabowo Subianto kan pertanyaannya 3 hal tadi. Kalau nambah di suara NU bagi Prabowo, kalau menang di Jawa Timur dan menang Jawa Tengah, saya kira turun gunung dari SBY ini akan cukup luar biasa. Sesuatu yang selama ini memang menjadi kelemahan dari Prabowo Subianto. Kalau dengan turun gunungnya Pak SBY misalnya Prabowo kuat di Sumbar, kuat di Banten, kuat di DKI ataupun di Jawa Barat, saya kira tidak akan memberikan efek apapun. Karena di basis-basis ini adalah basisnya Prabowo Subianto. Tapi di ceruk di mana Prabowo cukup lemah, terutama Jatim dan Jawa Tengah, nah disitulah sebenarnya pertaruhan turun gunungnya Pak SBY. Itu yang pertama ya Putri. Yang kedua, itu tadi, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata, pemilih Demokrat itu adalah mereka yang cukup kritis dan sangat vokal dengan Jokowi gitu ya. Jangan sampai justru pemilih Jokowi yang secara perlahan migrasi ke Prabowo karena kedekatan antara Prabowo dan Jokowi itu perlahan juga pindah dan putar arah kembali ke PDI, putar arah kembali ke Ganjar Pranowo gara-gara sikap kritis dari Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat kayu bakar politiknya adalah terus menyerang Jokowi. Ini yang sebenarnya rumit sebenarnya positioning politiknya yang akan dipakai oleh Partai Demokrat ke depan. Satu sisi Demokrat ini harus menjaga basis konstituennya sebagai kubu oposisi, mereka itu adalah antitesa dari Jokowi, tapi satu sama yang lain Demokrat ini dipaksa dalam tanda kutip berada dalam satu barisan politik dengan Prabowo Subianto yang selalu ingin mendekatkan dengan Jokowi, berharap supaya ada dampak elektoral dari kedekatan itu. Inilah kerumitan-kerumitan yang menurut saya tidak gampang untuk diuraikan secara transparan. Apalagi yang lain-lain ini kan anatomi politiknya belum diorkestrasi, wakilnya Ganjar belum, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana kampanye politik dikonsolidasikan secara maksimal. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan, Pilpres ini bukan soal seberapa banyak dukungan partai politik. Tapi yang paling penting adalah seberapa hebat dan seberapa kuat menggerakkan mesin partainya, meyakinkan pemilih datang ke TPS untuk memenangkan pertarungan. SBY 2004 saya kira didukung oleh partai politik yang tidak terlampau kuat tapi menang Pilpres. Begitupun dengan 2014. Pendukung Jokowi, partai politiknya jauh lebih sedikit ketimbang pendukung Prabowo Subianto. Tapi Prabowo kalah ketimbang Jokowi. Oleh karena itu koalisi gemuk itu tak ada jaminan apapun untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Tapi akan sangat hebat dan mantap kalau koalisi gemuk ini inlines, di mana mesin-mesin politiknya itu down to earth, mereka tidak hanya bicara tentang pileg, hati dan pikirannya memang mendukung Prabowo Subianto untuk menang. Karena saya khawatir, gara-gara misalnya Demokrat nggak punya jagoan maju di Pilpres sebagai calon wakil, atau PAN misalnya nggak punya calon wakil Prabowo, atau Golkar tidak punya pendamping untuk mendampingi Prabowo, yang mereka pikirkan bukan Pilpres, tapi Pileg. Itu yang dikhawatirkan. Karena bagi partai itu satu-satunya cara supaya memenangkan pertarungan di 2024 bukan lagi Pilpres. Ketika ada kadernya nggak bisa maju, Pilegnya harus kuat. Dan itu yang dilakukan oleh Golkar 2019 yang lalu. Tak punya kader, maju bertanding, tapi Pilegnya dia itu mendapatkan runner up. Bahkan jauh lebih tinggi dari Gerindra suaranya. Nah saya nggak tahu Demokrat ini seperti apa strategi politiknya. Setelah AHY nggak bisa maju. Baik. Khawatir
fokus mendukung Prabowo Subianto menang Pilpres, tapi kemudian kebobolan di Pileg. Ini nggak gampang. Iya. Baik, ini nggak baik. gampang. Nanti soal ini Pak Syarif bisa berikan jawaban setelah jeda, termasuk juga Bang Andreas. Kalau kita lihat termasuk tadi koalisi, kemudian juga partai-partai yang mengusung bakal calon presiden. Ada 3 poros tentunya. Sepertinya Bang, semua koalisi ini sudah akan mendukung keberlanjutan Bang. Karena kalau kita lihat PKB sudah masuk ke partai yang mengusung Anies Baswedan. Kemudian juga Demokrat yang tadinya juga ini akan adanya perubahan atau mengusung perubahan, sekarang sudah bergabung di koalisi Indonesia Maju. Nanti Bang Andreas bisa berikan pandangannya ya mengenai hal ini ya. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.